Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Hasanah dari Prodi Biologi Universitas Sindang Kasih Majalengka. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah morfologi tumbuhan, di mana saat ini saya meneliti bagaimana sistem perakaran. Nah, akar merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan yang berperan penting dalam menunjang kehidupan tanaman. Meskipun tersembunyi di dalam tanah, akar memiliki fungsi vital seperti menyerap air dan unsur hara, menopang tubuh tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Secara umum, sistem perakaran pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem akar tunggang yang biasanya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Ada juga sistem akar serabut yang umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem akar serabut. Yang saya teliti kali ini merupakan akar serabut. Akar serabut adalah jenis akar yang berbentuk seperti serabut atau benang, tumbuh menyebar dari pangkal batang, dan mempunyai ciri-ciri yang pertama, ukuran akar hampir sama besar, kemudian yang kedua, tidak memiliki akar tunggang, yang ketiga, umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contoh tumbuhannya seperti rumput, padi, jagung, pandan, kemangi. Kedua adalah modifikasi akar. Modifikasi akar ini merupakan perubahan bentuk dan fungsi akar untuk menyesuaikan kebutuhan tumbuhan. Jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama, akar nafas atau sering disebut dengan pneumatofor untuk menyerap oksigen, contoh bakau. Kemudian ada akar gantung, di mana akar ini menggantung dari batang dan menyerap air dari udara, contohnya beringin. Yang ketiga ada akar hisap, haustorium. Akar ini menyerap nutrisi dari inang, contohnya benalu. Kemudian ada akar tunggang membesar. Modifikasi akar tunggang membesar ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan seperti wortel, singkong, dan ada pula akar pelekat. Akar yang menempel pada permukaan, contohnya seperti sirih. Pengamatan ini saya lakukan di lingkungan sekitar rumah, di mana saya meneliti akar ini dengan bantuan alat sekop, juga kertas dan spidol untuk penamaan jenis tumbuhan beserta nama latinnya. Tumbuhan yang pertama saya teliti adalah kemangi atau dengan nama lain Ocimum basilicum. Hasil penelitian yang saya dapatkan, bentuk dan sebaran akar, bentuk akarnya halus, bercabang banyak dan menyebar dangkal di permukaan tanah. Kemudian warna akar putih keabu-abuan atau krem pucat, seperti yang kita lihat. Kemudian struktur akarnya ada epidermis, pelindung dan tempat rambut akar, korteks untuk menyimpan cadangan makanannya, dan ada endodermis, di silinder pusat untuk mengatur masuknya air dan unsur hara. Kemudian untuk fungsi modifikasi akar dalam tumbuhan kemangi ini tidak mengalami modifikasi khusus, namun tetap ada fungsi utamanya, yaitu akar ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara, juga menopang tanaman yang ada pada tanah. Yang kedua, ada lidah mertua. Seviria trifasciata. Hasil penelitiannya menunjukkan bentuk akar, yaitu akarnya serabut, bentuknya ramping, panjang, dan bercabang. Kemudian sebaran akarnya menyebar mendatar. Bisa dilihat, ini menyebar mendatar dan menyamping di dalam tanah. Tidak terlalu dalam, namun banyak. Membentuk sistem perakaran yang rapat dan kuat, menahan tanaman di permukaan tanah. Warna akarnya putih kekuning-kuningan, terutama pada akar muda. Akar tuanya sedikit kecoklatan. Ukuran akarnya panjang dan halus, diameternya kecil,
khas akar serabut, namun akar ini juga tumbuh memanjang. Diperkirakan ini sekitar 37 cm. Untuk struktur akarnya, tumbuhan lidah mertua ini termasuk akar serabut karena lidah mertua adalah tumbuhan monokotil. Lidah mertua juga tersusun dari jaringan endodermis, korteks endodermis, dan silinder pusat. Tanaman lidah mertua ini mempunyai fungsi modifikasi akar. Yang pertama, penyimpanan air. Akar lidah mertua dapat memodifikasi diri untuk menyimpan air karena habitat aslinya kering, mirip tanaman sukulen. Kemudian vegetatif alami, akar juga bisa berperan dalam perbanyakan vegetatif dengan menghasilkan tunas-tunas baru atau anakan. Perbandingan akar tanaman lidah mertua Sansevieria dan kemangi Ocimum basilicum dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya dari spesies, relevansi ekologi, juga adaptasi akar. Yang pertama, dari segi spesies, lidah mertua memiliki nama ilmiah Sansevieria trifasciata dan kemangi memiliki nama ilmiah Ocimum basilicum. Dari segi relevansi ekologi, lidah mertua sangat berpengaruh terhadap lingkungan karena dapat menyerap polutan udara, fitoremediasi, sebagai konservasi air, juga sangat tahan terhadap lingkungan karena biasa tumbuh di tanah yang kering. Kemudian, lidah mertua juga mempunyai fungsi tambahan, yaitu untuk menjaga kelembaban tanah, juga sebagai tanaman hias. Berbeda dengan daun kemangi, di mana tumbuhan kemangi ini sebagai penyedia nektar bagi serangga penyerbuk, juga lebih cocok di tanah subur dan lembab, serta fungsi tambahan sebagai tanaman herbal. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.